Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas manajemen reguler H tingkat 3 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Ibu Endah Puspitasari SEMM. Di sini, kami dari kelompok 5 yang akan memaparkan materi mengenai Sistem Informasi Fungsional. Berikut ini dia materinya. Perkenalkan, nama saya Silvia Andrayani dengan NIM 3402220001. Sistem Informasi Fungsional. Sistem informasi fungsional adalah sistem informasi yang ada pada masing-masing suatu organisasi. Fungsi yang ada di dalam suatu organisasi merupakan bagian-bagian dari organisasi yang menangani suatu pekerjaan atau tugas tertentu, yang mana tugas ini mendukung ketercapaian tujuan dari organisasi. Fungsi-fungsi yang ada di dalam sebuah organisasi diantaranya ada akuntansi, pemasaran, sumber daya manusia, produksi, dan keuangan. Istilah lain dari fungsi-fungsi organisasi ini adalah departemen yang ada pada organisasi tertentu. Sistem informasi ini terdiri dari 6 komponen, yaitu input, output, model, teknologi, basis data, dan kontrol. Komponen sistem informasi ini apabila diterapkan pada fungsi organisasi akan membentuk sistem informasi fungsional. Perpaduan antara keenam komponen sistem informasi ini apabila diterapkan pada fungsi atau departemen akuntansi maka akan menjadi sistem informasi akuntansi. Perpaduan komponen sistem informasi apabila diterapkan pada fungsi pemasaran akan menjadi sistem informasi pemasaran. Komponen sistem informasi apabila diterapkan pada fungsi atau departemen sumber daya manusia maka akan menjadi sistem informasi sumber daya manusia. Komponen sistem informasi apabila diterapkan pada fungsi atau departemen produksi maka akan menjadi sistem informasi produksi atau manufaktur. Sedangkan komponen sistem informasi apabila diterapkan pada fungsi atau departemen keuangan maka akan menjadi sistem informasi keuangan. Perkenalkan, nama saya Remi Apriliani dengan NIM 3402220040. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Penggambaran dari sistem informasi fungsional terbagi menjadi 5 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Akuntansi adalah cara untuk menyajikan dan merangkum suatu kejadian bisnis dalam bentuk informasi keuangan. Dari pendefinisian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang merubah data bisnis menjadi data transaksi keuangan yang bermanfaat bagi pemakaiannya. Sistem informasi akuntansi akan merekam segala jenis transaksi yang dijadikan inputan, kemudian diolah dan akan disajikan kembali menjadi laporan keuangan yang lebih mudah untuk dipahami. Pada sistem akuntansi ini terdiri dari beberapa subsistem yang menjadi bagian dari sistem akuntansi secara besar. Subsistem sistem akuntansi adalah siklus pendapatan, siklus pengeluaran kas, siklus konversi, siklus manajemen sumber daya manusia, dan siklus buku besar atau laporan keuangan. Siklus akuntansi merupakan prosedur yang mengelola proses akuntansi dari sumber daya sampai proses pencatatan. Siklus akuntansi merupakan penghubung antara fungsi-fungsi lain di sebuah organisasi. Tujuan utama dari dibuatnya sistem informasi akuntansi adalah
untuk mendukung operasional sehari-hari, mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan memenuhi tanggung jawab pelaporan kegiatan. Yang kedua, sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah sistem informasi yang diterapkan pada departemen atau fungsi pemasaran. Sistem ini dibangun dengan tujuan untuk mendukung perencanaan, kontrol, dan pemrosesan transaksi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas pemasaran, manajemen penjualan, periklanan, dan promosi. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi pemasaran ini adalah terkait dengan harga produk, mengenai tempat promosi, beberapa harga promosi, dan pengintegrasian terhadap gabungan dari semua komponen promosi. Informasi terkait promosi ini akan digunakan oleh seluruh departemen yang ada di suatu organisasi atau pemasaran. Perkenalkan, nama saya Ella Rosmiati dengan NIM 34022200015. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari sebelumnya. Yang ketiga, sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah penerapan sistem informasi di fungsi produksi untuk mendukung kegiatan manajer di fungsi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya ini mendukung aktivitas manajemen seperti perekrutan, seleksi karyawan baru, penerimaan karyawan baru, dan penilaian performa karyawan. Sama dengan sistem informasi pemasaran. Sistem informasi sumber daya manusia ini bisa digunakan oleh seluruh departemen yang ada di perusahaan atau organisasi. Informasi yang dikelola oleh sistem informasi daya manusia ini meliputi perencanaan kerja, rekrutmen, benefit dari karyawan, dan lingkungan kerja perusahaan. Yang keempat, sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi atau bisa disebut dengan sistem informasi manufaktur adalah sistem informasi yang diterapkan pada fungsi produksi. Sistem informasi produksi mendukung perencanaan, kontrol, dan penyelesaian proses manufaktur. Sistem informasi produksi ini terdiri dari sistem informasi produksi fisik dan sistem informasinya. Contoh dari sistem informasi produksi fisik adalah sistem atau alat yang biasa digunakan untuk proses produksi, seperti alat untuk memotong ketebalan kayu, sedangkan untuk sistem informasinya biasanya digunakan untuk mengintegrasikan sistem informasi produksi fisik yang ada agar bisa saling terintegrasi. Sistem informasi produksi ini bisa digunakan untuk seluruh fungsi yang ada di informasi produksi, dikelompokkan ke dalam informasi mengenai proses produksi, sediaan, kualitas produksi, dan biaya produksi. Yang kelima, sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan penerapan sistem informasi pada fungsi keuangan untuk mendukung manajer keuangan. Sistem ini mendukung manajer keuangan dalam mengalokasikan keuangan bisnis dan kontrol terhadap sumber daya keuangan. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi keuangan dikelompokkan ke dalam informasi mengenai forecast keuangan, modal kerja, investasi pendanaan, budget modal, anggaran, dan pajak. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar 1000 bayangmu, namun